Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua Shalom. Dan selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Dan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan sungguh amat baik bagi kita semua, sehingga Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersyukur memuji memuliakan Tuhan. Banyak sekali perkara-perkara indah boleh kita hadapi di sepanjang satu minggu yang sudah kita lewati. Memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu menemani kita, selalu menopang kita, dan memberikan sukacita bagi kita semua untuk melewati setiap pergumulan, perkara-perkara yang telah terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Untuk itu, terima kasih juga buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan juga selamat melayani bagi para pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Hari yang Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah hari ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan, sukacita Tuhan. Karena itu saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami datang menghampirimu Tuhan. Kami rindu akan Engkau dan mencari wajah-Mu. Saat ini Tuhan, di hari kekudusan-Mu, kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan masih berikan nafas hidup bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya tidak sia-sia kami datang menyembah Engkau Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami. Allah hadir dalam persekutuan ini dan Allah hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia. Kalau kita mau meninggikan Dia. Dan saya undang kita semua bangun berdiri. Nah, mau katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
kita memulai ibadah minggu ini dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memeliharanya dengan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turunlah anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Pemimpin ibadah kita hari ini dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 7 dan 8, demikian sabdanya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Tuhan, selamat kembali. Ya, baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama-sama kami datang di hadapan Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Maka kami datang dengan ucapan syukur untuk pimpinan penyertaan-Mu atas jalan hidup kami, untuk karya keselamatan-Mu yang memperhatikan kami, untuk pemeliharaan-Mu yang menopang kami dari hari ke hari. Dalam minggu ini, dalam sepanjang minggu ini, Tuhanlah yang sudah memelihara kehidupan kami, sehingga boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan detik ini, ya Tuhan. Terima kasih untuk perkara-perkara indah yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Terima kasih untuk perbuatan-perbuatan yang ajaib yang di luar kemampuan dan akal kami untuk melihat dan mendapatkannya. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kuduskan kami semua ya Tuhan, agar kami layak untuk menaikkan doa-doa kami, menaikkan pengharapan-pengharapan kami, bahkan menyerahkan totalitas pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih. Pada pagi hari ini bersama-sama kami bersyafaat, kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan berkati Indonesia, berkati tanah air kami ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, memberkati aparat pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai aparat yang terendah. Tuhan memberkati, mengurapi mereka Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, hati yang hormat dan tunduk kepada Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama kami berdoa memohon belas kasihan Allah, di mana sampai dengan detik ini Tuhan, baik Indonesia secara khusus, dunia secara umum, masih menghadapi penyebaran pandemi COVID-19. Mari Tuhan boleh memberkati. Turun tangan, campur tangan Tuhan, nyatakan kehendak dan kasih-Mu atas dunia dan Indonesia. Kami berdoa menyerahkan secara khusus daerah di mana kami berada, memberkati Tanah Pasundan, memberkati Jawa Barat ya Tuhan, bahkan 3 kabupaten Depok, Bogor dan Bekasi. Tuhan memberkati, bahkan daerah di mana kami tinggal khusus daerah Cilengsi. Berkati ya Tuhan, kuduskan daerah ini, daerah Shalom Tuhan, damai sejahtera, berkat-berkat
bagian bagi kami, boleh menjadi bagian bagi anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan siang dan malam. Mari Tuhan memberkati. Berkati juga pekerjaan Tuhan, gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga misi, institusi rohani yang bergerak dalam bidang pelayanan. Tuhan memberkati. Apapun dikerjakan dalam situasi seperti ini, biarlah Injil tetap diberitakan, nama Tuhan tetap ditinggikan, penginjilan tetap dilaksanakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Demikian kami berdoa menyerahkan GKMI. Tuhan tetap memberkati Gereja Kristen Mulia Indonesia, memberkati sinode dengan segala program yang Cerkus kami berdoa saat ini Tuhan. Sementara dilaksanakan pembangunan kantor sinode di Jalan Sompok Lama di Semarang, membutuhkan biaya ratusan miliar. Tuhan memberkati. Berkati tukang yang bekerja, anak-anak Tuhan yang sudah berkomitmen membantu dalam hal keuangan. Tuhan memberkati. Berkati pemborong, berkati tukang-tukang yang bekerja. Tuhan melindungi. Terima kasih. GKMI dimanapun berada bersama PIPKA, mitra pelayanan, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami pun berdoa menyerahkan GKMI Rija Boratap dan Bandung untuk memberkati daerah PGMI 1, termasuk GKMI Manuel. Mari Tuhan memberkati umat yang di sana, majelis yang ada di sana, hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala jemaat Pak Sumardi, Pendeta Sumardi, Setra Karya. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan pergumulan apapun yang dihadapi, Tuhan boleh memberkati GKMI Manuel. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GKMI Manuel cabang Cilengsi. Tuhan memberkati tempat ini. Biar Engkau ada Tuhan. Engkau ada di tempat ini sehingga setiap kami yang masuk di tempat ini mengalami kasih karunia Tuhan. Berkati lingkungan gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Memberkati gembala jemaat, memberkati pengurus, bahkan hamba-hamba yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan mengurapi kami semua. Hikmat-Mu mengalir bagi kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami ya Bapa, tuntun kami ya Tuhan. Memberkati segala program-program gereja, baik yang berjalan maupun yang belum berjalan. Tuhan tetap memberkati ekonomi keuangan gereja, sumber-sumber keuangan. Tuhan memberkati, bahkan umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa berkati jemaat-Mu, jemaat GKMI Cilengsi, Engkau hadir bagi mereka semua. Apapun yang mereka hadapi, buat hati tetap mengasihi Tuhan, diberkati iman pengharapan kepada Tuhan. Bahkan dalam segala proses-proses kehidupan, pergumulan-pergumulan hidup yang dialami, Tuhan berkarya membuat mereka mengalami Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan, yang bersekolah melalui online. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat, sukacita. Tuhan mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk umat-Mu yang merindukan kehadiran-Mu hati. Tuhan memberkati. Teringat akan jemaat-Mu, saudara kekasih kami Ibu Leo Tuhan yang sementara hamil. Tuhan memberkati hamba-Mu bersama bayi yang dalam kandungan. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Bahkan kami juga mengucap syukur kalau dalam minggu ini ada umat Tuhan yang berulang tahun. Hamba berdoa menyerahkan Pak Herman, Bapak Heru, tepatnya tanggal 8, rahmat anugerah Tuhan ada bagi hamba-Mu. Hamba berdoa biar hamba-Mu Tuhan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan ini kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Engkau melihat pergumulan mereka. Bahkan umat-Mu yang masih berada di rumah, Tuhan juga memberkati mereka semua. Berkati iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Bahkan ibadah kami selanjutnya Tuhan memimpin. Roh-Mu hadir bagi kami semua. Terpuji Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Ini doa kami Tuhan. Kami alasan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, berbulan-bulan kita dilanda dengan ketakutan. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hati dan pikiran kita sehingga membuat hati kita tidak
bersekutu dengan Tuhan. Ingat, sekalipun pandemi, tapi tidak membatasi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak membatasi kita untuk bersuka cita dengan Tuhan. Hari ini kita yang hadir hari ini membuktikan bahwa Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Mari kita bangun berdiri, mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Kita memuji Dia, kita tinggikan Dia dengan pujian pada topan dunia. Takut akan Tuhan, itulah yang lebih berharga daripada takut dengan situasi kondisi ini membuat kita akan menjadi lemah. Untuk itu bersuka cita tetap di dalam Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan dan perisai dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya bagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Dia dengan pujian. Jangan sekarang berjagalah. Jangan
Bapa, terima kasih. Engkau yang menciptakan dunia ini. Engkau mengatur dunia ini. Bahkan Engkau juga yang hadir dalam tiap-tiap zaman, termasuk dalam zaman di mana kami ada. Terima kasih untuk segala kejadian yang boleh terjadi. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah boleh menopang kami, meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan yang ada di atas segala-galanya. Hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami semua, agar firman boleh mendapat tempat di hati kami. Berkati kami semua yang ada di gereja ini, bahkan berkati umat-Mu yang berada di rumah ya Tuhan. Bila kami bersama-sama duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, sehingga hari ini ada benih kebenaran firman Tuhan yang membuat kami bijak di tengah-tengah zaman yang menakutkan ini. Terima kasih banyaknya Tuhan. Bersabda kepada kami, berfirman kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita semua, baik jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang berada di rumah, beribadah di rumah. Ya, kita bersyukur kita memasuki bulan yang baru, bulan September. Ya, bulan September ini ada 4 minggu. Puji Tuhan kita boleh ada. Kiranya kita tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Di tempat ini saya tetap mengucapkan salam sehat, salam sukacita dan salam bahagia. Ya, saudara, biar kita tetap tersenyum ya dalam situasi apapun. Beberapa minggu ini ada senyuman, ada intipan avatar, begitu ya. Haleluya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Kristus, 2 bulan ke depan ini tema firman Tuhan kita adalah memahami tanda-tanda zaman. Memahami tanda-tanda zaman, sebuah kupasan atau tinjauan teologis dalam Injil Matius pasal 24 dan pasal 25. Ini Yesus berkata tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, hari ini di awal September ini kita akan belajar bersama-sama tanda zaman yang pertama, yaitu permulaan penderitaan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca bagi kita semua. Kita bisa membukanya baik yang di rumah maupun jemaat Tuhan yang ada di gereja dan di rumah. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Perikopnya pasal 24 25 khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Ayat pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada seorang pun yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesusahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa tema umum kita 2 bulan ke depan,
memahami tanda-tanda zaman, dan hari ini yang pertama adalah permulaan penderitaan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, Yesus sendiri yang adalah Allah menyampaikan kepada murid-murid. Pertama, ketika mereka berada di Yerusalem, Yesus berkata, coba lihat bangunan bait Allah. Itu suatu ketika akan dirobohkan. Itu bangunan bait Allah dibangun oleh Salomo. Bahan-bahannya dipersiapkan oleh Daud. Luar biasa megah. Tetapi ketika Kaisar Titus, Jenderal Titus menghancurkan, roboh semua. Tidak ada yang tidak akan tersisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, sehingga Yesus bersama murid-murid, Yesus berkata bahwa inilah permulaan penderitaan. Memahami tanda-tanda zaman, permulaan penderitaan. Nah, kita berada saat ini pada zaman abad berapa nih? Abad 21 ya. Abad 21. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijak untuk memahami tanda-tanda zaman, permulaan penderitaan. Ngomong-ngomong penderitaan, tidak ada yang mau dengan penderitaan. Ya, siapapun tidak mau yang namanya hidup dalam penderitaan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, orang kalau bisa menghindari penderitaan. Tetapi tidak dapat dipungkiri penderitaan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, katakan Adam dan Hawa yang tadinya serba gratis, makan minum gratis, tapi ketika jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari tempat yang serba gratis itu. Di situ mulai muncul kesusahan demi kesusahan, muncul masalah demi masalah, muncul ketakutan demi ketakutan. Itu buah dosa. Bayangkan Adam dan Hawa cuma tinggal berdua mereka, 4 orang, bapak, mama, dan Adam dan Hawa. Adam, Hawa, Kain dan Habel. Maksud saya akhirnya apa? Pembunuhan pertama terjadi di sana. Ada membunuh Kain membunuh Habel. Terjadi terus dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan, ketakutan demi ketakutan terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan memahami tanda ini. Jangan kita menjadi anak Tuhan, sudah lama. Saya rasa kita semua ketika masih kecil, sebentar lagi Tuhan akan datang. Tanda-tanda zaman, pasti seperti itu. Sudah setua ini kita, belum datang-datang juga Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Memahami tanda-tanda zaman penderitaan, permulaan penderitaan akan terjadi di muka bumi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar bersama-sama permulaan penderitaan apa sih yang akan terjadi ketika kedatangan Tuhan, akhir zaman itu tiba. Nah, kita mencatat setidaknya ada 5 hal yang saya temukan di sini, yang saya pelajari, yang saya siapkan bagi kita. Yang pertama, kalau kita membaca ayat 5, jelas sekali di situ dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang pertama, tanda permulaan penderitaan itu adalah akan ada penyesatan. Nah, ini akan ada penyesatan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu bijak. Mohon maaf, tidak semua hamba Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan. Nah, kita mesti bijak. Benar enggak? Nah, makanya penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika orang ngomong kita nggak berkata, oh iya, tapi kita perlu juga meneliti bersama-sama, benar enggak? Ada nggak kesaksian yang tepat dengan apa yang disampaikan? Beberapa tahun ini saya melihat perkembangan gereja, maksudnya dalam dunia teologi, tidak seperti beberapa tahun lalu. Beberapa tahun-tahun lalu, 10 tahun yang lalu, banyak orang berkata, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Yang mengklaim seperti itu, tanggal sekian, bahkan ada yang berani mengklaim tanggalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian Tuhan akan datang. Ini sebuah penyesatan. Di mana-mana ada penyesatan, ada pengajaran-pengajaran bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mesti bijak. Minta kekuatan daripada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang percaya yang rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan agar kita mengerti, agar kita tahu, agar kita tidak hanya berkata iya saja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah akan terjadi adanya penyesatan. Di mana-mana ada penyesatan, di mana-mana ada hal pemutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini permulaan penderitaan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijak agar kita tidak disesatkan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua,
Apa yang menjadi tanda zaman dalam permulaan penderitaan ini? Ayat yang kedua. Ya, ayat yang ke-6 dan 7. Di situ dikatakan begini. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Jadi ini yang kedua. Yang kedua adalah kerusuhan dan peperangan antara bangsa, antara suku, antara kelompok. Peperangan terjadi di mana-mana. Dari tingkat yang paling besar, komunitas bangsa, sampai kepada tingkat yang paling kecil. Apa itu tingkat yang paling kecil? Dalam rumah tangga. Ada peperangan, ada pertikaian, ada permusuhan. Kita melihat beberapa waktu lalu kami ketemu dengan pembimas, begitu ya, bukan pembimas staf gitu. Yang diteliti adalah tentang angka perceraian. Ternyata angka perceraian anak-anak Tuhan semakin meningkat. Orang-orang Kristen. Loh, kenapa ini terjadi? Peperangan. Ini bukan peperangan dengan bom, bukan peperangan dengan senjata M150, ada M150 ya. Tetapi dengan hati yang penuh dengan kebencian. Nah, saudara, yang saya kasih dalam diskusi ini yang terjadi kerusuhan, peperangan antar bangsa. Kita mendengar di mana-mana perang suku, perang agama. Ternyata tidak ada ketenangan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu bijak memahami tanda zaman seperti itu. Di Timur Tengah sampai sekarang belum berakhir peperangan, ya, di mana-mana terjadi saling mengambil kekuasaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan melihat tanda zaman, peperangan di sana sini terjadi antar bangsa, antar suku, bahkan antar keluarga. Dan yang ketiga, kalau kita membaca ayat yang ke-7 bagian B, di situ dikatakan begini: akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang ketiga apa tandanya? Yang ketiga adalah kesusahan dan kesukaran. Terjadi resesi. Sekarang dunia, bahkan Indonesia digoncang dengan resesi apa ini? Resesi kesehatan. Tapi juga menyangkut resesi ekonomi. Menyangkut juga resesi sosial, ekonomi. Ada teman-teman yang bercerita membuka usaha, perusahaan mengalami goncang. Bahkan ada gereja juga mengalami kegoyangan. Masalah ekonomi. Enggak beribadah, jemaat tidak memberikan persembahan, haleluya. Jadi jemaat yang mengasihi Tuhan tidak ke gereja atau ke gereja tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, GKI Michelengsi tetap ada sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Banyak yang mengalami resesi ekonomi, kesulitan di mana-mana, kesusahan di mana-mana, bahkan resesi kesehatan. Kita berdoa bersama-sama di daerah di mana kita berada. Ini bukan menakutkan. Bodebek, ya, Bogor, Depok, Bekasi diperpanjang lagi PSBB. Nah, kita anak-anak Tuhan terus berdoa memohon anugerah Tuhan. Ada yang bertanya, apakah ini jangan-jangan? Ya, jangan-jangan, haleluya. Jangan-jangan menjelang kedatangan Tuhan. Resesi terjadi, kesulitan, kesukaran terjadi. Di mana-mana terjadi, bahkan resesi sosial. Bayangkan kita ini ketemu yang biasanya cipiki, cipika, sekarang cuma senyum aja. Senyum aja kita nggak lihat senyum atau enggak tuh. Karena pakai masker. Sehingga di IG, di Facebook, senyuman avatar. Nah, itu ya. Kan nggak bisa senyum. Yang tadinya saling mengunjungi, saling dekat, sekarang susah. Maka saya biasa kalau kunjungan WA dulu nih. Boleh nggak? Jangan sampai kedatangan saya bersama istri jadi maksudnya datang lagi gitu orang gitu kan repot. Jadi WA dulu, bisa nggak datang? Bapak, kami belum menerima. Ya, kita tidak bisa paksa. Iya kan? Ini resesi, namanya resesi sosial. Dibatasi. Bayangkan Indonesia ini terkenal dengan ketimurannya, sangat sopan, menghargai,
ya, membutuhkan satu dengan lainnya, tiba-tiba dibatasi, kagak bisa jumpa. Haleluya. Ini kan sebuah kesukaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memahami tanda-tanda zaman ini. Resesi ekonomi, resesi kesehatan, bahkan resesi apa tadi? Hah? Ya, kesehatan, resesi kesehatan sosial dan ekonomi. Apakah kita dilanda juga dengan situasi itu? Ini situasi yang terjadi, kelaparan akan terjadi di mana-mana, kesulitan, kesukaran. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama biar kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Permulaan penderitaan akan terjadi. Kemana-mana dibatasi, berpergian dibatasi. Saya pernah bercanda, berkelakar, mungkin kalau sekarang ini disuruh kemanapun kita mikir-mikir ya. Dulu kan senang, bisa ke Bali, bisa ke Jogja, bisa kemana lagi. Bisa ke tempat di NTB ya, NTB, di Lombok, di Flores, Singapura ya, haleluya. Di Singapura, di Malaysia, haleluya. Sekarang pikir-pikir, ya, pikir-pikir. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, inilah permulaan penderitaan yang perlu kita pahami, yang perlu kita teliti bersama-sama agar kita bijak menjadi orang yang tetap ada dalam kendali Tuhan. Dan selanjutnya ayat 9 dikatakan begini, ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi ada ujian bagi anak-anak Tuhan. Ada ujian apa, Pak? Ujian iman. Iman kita diuji. Nah, sekarang iman kita diuji. Banyak orang yang ketakutan luar biasa kepada corona yang hanya membunuh tubuh ini, tetapi tidak memiliki takut akan Tuhan lebih daripada corona. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada, perlu bijak antara iman dan hikmat. Kemana-mana kita harus pakai masker, tapi janganlah membuat kita lebih takut kepada corona daripada kita takut kepada Tuhan, Sang Pemilik bukan hanya tubuh, tetapi jiwa dan roh kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, situasi dibatasi, tapi jangan sampai membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan. Di rumah, ini sebenarnya arti gereja lebih kuat. Gereja itu bukan berbicara tentang gedungnya, tapi gereja itu berbicara tentang orangnya. Sekalipun tidak beribadah di gereja, tapi di rumah harus tetap beribadah. Jangan sampai corona sudah berapa bulan kita tidak pernah beribadah di rumah, doa tidak, baca firman tidak. Bagaimana kita mengerti, memahami tanda-tanda zaman? Kita sebagai anak-anak itu harus memahami ini. Ada ujian iman, ini ujian iman bagi kita. Tetapi apakah kita menjadi orang yang kalah? Menjadi orang yang tidak kuat iman kita kepada Tuhan? Karena akan terjadi kesulitan, kesukaran, ujian iman kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang selanjutnya, kalau ayat yang di situ ayat 11, ayat 10 dan 11 dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu dan akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, akan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda permulaan penderitaan, yaitu kebencian yang muncul dan kasih mengalami kedinginan, dingin kasih. Kasih semakin dingin. Ingat, jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu, kasihnya mengalami kemunduran, suam-suam dalam kasih itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki kasih dalam kehidupan kita. Ini permulaan zaman. Permulaan penderitaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dia tetap memiliki kasih. Jangan sampai kasih seorang akan yang lain semakin dingin. Tidak saling memperhatikan, saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, apa yang kita buat dengan tanda-tanda zaman ini? Ada dua hal. Kalau kita membaca ayat 6 tadi katakan, kamu akan mendengar dari perang, kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi yang pertama, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan memahami 5 tanda permulaan penderitaan adalah tetap menjaga hati agar tetap kuat dan kokoh, tetap kuat dan teguh, jangan gelisah. Banyak orang yang gelisah, banyak orang yang takut. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan gelisah, kuatkan dan teguhkan hati kita. Hati ini pusat kehidupan.
Apa yang muncul, apa yang kita buat dalam kehidupan kita merupakan hasil dari apa yang di dalam hati kita. Berulang-ulang saya katakan, bahkan kitab Amsal kita mungkin sudah paham. Kita tahu Amsal pasal berapa ayat? Pasal 4 ayat 23. Jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjaga hati kita, agar hati kita tetap dekat kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang minta menuntut kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak dijaga. Tidak hidup dalam hati yang takut akan Tuhan. Tidak hidup melekat kepada Tuhan. Memperhatikan keinginan-keinginan pribadi lebih daripada memperhatikan keinginan-keinginan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kita menjadi orang percaya yang menjaga hati untuk tetap teguh dan kuat. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, jelas ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi yang kedua, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bertahan dalam kesetiaan dan ketaatan apapun terjadi. Dan kita tetap menjadi orang yang setia dan taat. Karena orang yang setia dan taat adalah orang yang bertahan sampai akhir dan akan diselamatkan. Jadi ini merupakan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap taat dan setia. Dalam hal apapun taat dan setia. Taat dan setia kepada Tuhan. Keadaan rohani seseorang sulit diukur. Situasi seperti ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Makanya istilah saya, kita yang setia kepada Tuhan, apapun tidak mempengaruhi kita sebenarnya. Mau corona, mau ibadah dibatasi, tapi di rumah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau memang sudah tidak setia, mau dikasih kesempatan beribadah pun, dia tidak akan beribadah. Apalagi tidak diberikan kesempatan. Tidak mungkin. Jadi kesetiaan kita sebenarnya tidak bisa diukur oleh apapun juga. Apapun keadaan, kalau orang setia tetap setia. Mungkin orang tidak melihat kesetiaan di rumah, tapi Tuhan melihat apa yang dikerjakan dalam kehidupannya. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menopang kita. Ada satu ilustrasi, aku bahas dengan satu ilustrasi seorang cukur rambut dengan seorang pelanggan yang akan cukur rambut. Seorang cukur rambut, tukang cukur ya, Asgar ya. Dia jengkel sekali, karena dia jengkel, akhirnya masuk pelanggan minta dicukur rambutnya, cerita. Memang Tuhan gak ada. Loh, kok Tuhan gak ada? Coba kalau ada Tuhan, mana ada orang yang susah, mana ada orang yang sakit, mana ada orang yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Enggak ada Tuhan. Yang rambutnya dicukur, wah, gimana caranya untuk menjawab bahwa Tuhan ada? Karena dia percaya Tuhan itu ada. Tetapi tukang cukur rambut tetap ngotot Tuhan itu nggak ada. Kalau ada Tuhan, mana ada yang susah, mana ada yang sulit, mana ada yang menderita. Akhirnya dia setelah cukur rambut keluar, tapi hatinya masih gelisah. Bagaimana saya bisa meyakinkan tukang cukur rambut bahwa Tuhan ada? Nah, ketika dia keluar, ya, dia ketemu dengan orang gila. Rambutnya gimbal, rambutnya tebal, gondrong. Akhirnya dia masuk lagi. Pak, percaya gak ada tukang cukur rambut? Percaya gak ada tukang cukur? Pak, saya tidak percaya ada tukang cukur rambut. Oh, yang tukang cukur rambut kan marah karena dia seorang tukang cukur rambut. Enggak mungkin gak ada. Kalau ada tukang cukur rambut, maka tidak ada rambutnya yang gondrong. Dia coba lihat. Dia marah. Ya salah dia sendiri lah. Rambutnya begitu karena nggak datang. Akhirnya dikatakan begini, sama Pak, Tuhan juga ada. Mengapa ada penderitaan, ada kesulitan, kesukaran? Karena orang itu tidak datang kepada Tuhan. Akhirnya dia diam dan tidak tahu hatinya, percaya atau tidak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak untuk memahami tanda zaman. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang tinggal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kebenaran firman Allah boleh kami dengarkan bersama-sama. Kebenaran firman-Mu menerangkan kepada kami. Ada begitu banyak tanda yang akan terjadi di muka bumi ini sebelum Tuhan datang. Hikmat-Mu mengalir bagi kami semua ya Tuhan.
agar kami dapat memahami tanda-tanda ini. Dan kami tetap menjadi orang yang hati kami kuat dan teguh, menjadi orang yang tetap setia dan taat dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Berkati kami semua, baik kami ada di gereja ini, bahkan umat yang ada di rumah yang beribadah. Tuhan memberkati, sehingga kami tidak menjadi orang yang terlena dengan keadaan zaman hidup kami ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam komitmen kemuritan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada yang rindu bersaksi. Saya berikan kesempatan. Pengalaman bersama Tuhan, secara khusus beberapa bulan kita melalui persoalan pergumulan tentang pandemi COVID-19. Bagaimana Tuhan memelihara kita? Ada yang ingin berbagi, bersaksi? Baik, kalau tidak ada, minggu depan tetap kami buka, ya. Kami membuka tiap minggu, ada 2 keluarga sesungguhnya yang menyaksikan, menceritakan bagaimana pertolongan dan kebaikan Tuhan. Baiklah, mari kita bangkit berdiri semua. Kita bersama-sama akan mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin mengenali Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian lebih dari nafasku Bapa. Bapak pegang tangan.
yang dikarunia ini dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hati pikiran kita dan keyakinan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh secara pribadi. Ya, puji Tuhan, ibadah minggu kita selesai. Dari tempat ini saya mengucapkan salam sehat, salam sukacita, salam bahagia, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.